Wa Nabi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Saya ingin sampaikan perspektif saya. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian, para santri sekalian, dalam kondisi yang ideal, Anda baik, keluarga Anda baik, maka silaturahim wajib dijaga. Tapi nanti di masyarakat ada yang sering nanya, saya punya saudara saya toksik, istilah sekarang toksik. Kalau ketemu, kalau nggak ngutang, jelek-jelekin orang mulu. Aduh, saya ketemu dia jadi nggak enak. Boleh nggak saya nggak ketemu dia? Kalau pakai ayat silaturahim, Anda tetap harus berteman dengan orang ini seburuk apapun. Ada kerabat yang bandar narkoba, tetap harus silaturahim. Tetapi ada ayat lain yang menyatakan wa'arid anil jahilin. Anda berpaling dari orang-orang jahil. Berarti dalam kondisi kerabat Anda itu membuat Anda toksik, nggak nyaman. Aduh, Anda punya kerabat misalnya Anda nggak nyaman, pokoknya sering fitnah, jelek-jelekin, ngutang nggak bayar-bayar. Iya, kadang ada yang begitu. Kalau dikasih nggak bersyukur, kalau nggak dikasih panjang banget WA-nya, Anda merasa hati Anda nggak nyaman. Anda boleh mengurangi intensitas berhubungan, bahkan dalam kondisi tertentu nggak usah berhubungan. Kalau Anda melihat dia termasuk jahilin. Jahilin itu orang yang membuat Anda menjadi tidak bahagia dan tidak baik. Jadi jangan memahami ayat silaturahim satu bentuk, nggak boleh putus. Anda harus pahami bahwa kalau dalam kondisi tertentu tidak bersilaturahim menjadi solusi. Saya kasih contoh. Al-Quran bilang, wala taqul lahuma uff. Jangan bilang uff pada bapak dan ibu. Uff itu begini, cuci piring, apaan sih? Itu apapun itu, uff itu begitu. Nggak boleh. Tapi kalau orang tua Anda memang layak diufin, boleh. Contohnya Nabi Ibrahim, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Bapaknya dibilang, Pak, ini udah baik-baik nih berkali-kali. Pak, masa nyembah batu sih Pak? Ya Allah Pak, itu kan batu Pak. Batu nih Pak, batu nih jatuh tuh Pak tuh. Berkali-kali dibilang masih ngotot, bahkan dia ngancam. La ilam tantahi la arjuman nakau hajurni malia. Kamu kalau nggak berhenti ngomong masalah batu, Tuhan, bodoh dan seterusnya, tempeleng kamu ini. Ibrahim bilang, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Karena nanti di masyarakat tidak semua orang punya kerabat yang baik. Tadi ada kerabat yang ya bermasalah, dan kalau kita dekat kita ikut bermasalah, paling tidak nggak bahagia, boleh kita kurangi silaturahim. Loh, kan tadi wayaktau nama amarallahu bi ayyusola. Lah iya, yang kayak amarallahu bi ayyusola. Tapi kalau nahallahu ayyusola, boleh yaktaun gitu kira-kira. Saya hidup di masa dimana orang tuh banyak banget yang ngeluh, yang curhat masalah ekonomi. Saya bilang, kalau curhat ekonomi jangan ke saya, ke Raffi Ahmad, duitnya banyak. Ke Pak Bahlil, duitnya banyak. Siapa Kang? Ente bilang nggak punya duit, ngeluh ke saya, mendingan nangis bareng di pojokan kita. Ente nangis, saya nangis. Ada lagi yang curhat masalah keluarganya. Ya Allah, kemarin ibu saya begini, ibu saya begini, diginiin sama ini. Lah orang-orang yang tadi toksik dalam kadar tertentu, ya Anda nggak usah silaturahim. Kan wayaktau nama amarallahu bihi ayyusol. Kalau yang tidak amarallahu bihi wa'arid anil jahilin, jahil nggak usah didekati, nggak usah silaturahim. Nanti kalau Allah marah, ya Allah nggak akan marah kalau kita punya alasan. Loh, ada Ramadan yang laki-laki nggak puasa juga Allah nggak marah kalau ada alasan kok. Anda lagi sakit nggak puasa, Anda lagi safar nggak puasa, Allah nggak marah. Yang penting ada alasan. Ini saya sampaikan karena banyak banget yang curhat begitu. Saya nggak tahu apa orang-orang keluarganya pada bermasalah, kecuali keluarga saya. Perasaan keluarga saya asik-asik aja gitu. Ini pokoknya masalah mulu gitu. Apakah ini menjadi tren? Tren sekarang adalah toksik.
Nah, di sinilah itu jannata qati'. Ya, orang yang qati'ur rahim tidak akan masuk surga. Tapi kalau ada alasan, dia bukan qati'ur rahim. Dia sedang menyelamatkan imannya, dia sedang menyelamatkan kebaikan hidupnya. Saya kasih satu cerita. Jadi salah satu sahabat yang saya sangat kagumi dan Masya Allah, Nabi sampai puji, aminu hadil ummah. Manusia yang paling terpercaya di dunia ini yang saya tahu cuma ada 2 orang yang dapat amin, titel alamin. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kasih titel Nabi Muhammad sendiri. Suatu ketika dia ikut perang bersama Nabi, berhadapan dengan seorang laki-laki. Abu Ubaidah kabur, dikejar laki-laki nih, kabur lagi dikejar, sampai di tempat dia nggak bisa kabur lagi, bacok-bacokan. Setelah bacok-bacokan, dia menang, dipenggal lah atau dibunuhlah orang yang mengganggu tadi. Dan Anda tahu siapa yang dibunuh dan diganggu tadi itu? Itu bapaknya sendiri. Oh, berarti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak silaturahim. Loh, bapaknya biang kerok silaturahim. Kalau dia silaturahim pada bapaknya, imannya hilang. Iman lebih kuat. Nanti kita mengukur apakah ini masuk kategori toksik yang kita diperbolehkan untuk tidak silaturahim atau tidak. Sehingga pemahaman terhadap silaturahim tidak sepotong. Karena yang berbahaya adalah ketika Al-Quran, ajaran agama dipahami sepotong, tidak holistik. Anda memahami ayat tawakal, akhirnya nggak mau nyari kerja. Besok ujian, Anda nggak belajar, saya mah tawakal Pak. Ya kalau udah tahu jawaban saya jawab, kalau nggak tahu ya saya nggak jawab. Itu bukan tawakal, itu malas yang kemudian dijustifikasi dengan ayat dan hadis. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lah, kaslan kok mutawakkilin. Nah, kayak gitu. Ini bagi saya menarik atau penting untuk saya sampaikan. Silakan Anda cermati, Anda pilih, Anda sesuai dengan pendapat saya atau tidak. Tapi bagi saya, dalam kondisi tertentu, toksiknya sudah sangat parah, tidak berhubungan, tidak menyapa, itu bagian dari kebaikan diri kita, tidak masuk memotong silaturahim.